Setelah makan malam, di ruang biliar Bravehearts Bar, dengan mengenakan mantel hitam sederhana dan topi gelap, Klein memegang segelas bir Southfield, menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan ke arah Kaspars, yang sedang membungkuk di atas meja, berusaha memukul bola. Sebelum ia sempat memasang senyum dan menyapa, Kaspars menghentikan gerakannya, berdiri tegak, dan melirik arahnya. Marik tidak ada di sini. Tidak ada pertemuan lain yang kau inginkan. Aku tak punya apa-apa selain senjata. Sangat tahu apa yang kuinginkan. Untungnya, hari ini tujuanku berbeda. Klein menyunggingkan senyum tipis dan berkata, aku datang untuk membeli senjata. Marik tidak ada di sini. Sepertinya mereka telah terekspos dan menjadi target musuh. Mereka memutuskan untuk berpindah tempat. Maka aku tidak akan bisa menghubungi nona pengawal. Padahal aku berencana menipu milik Carter dengan bantuan zombie milik Marik. Mereka akan menjaga rahasia, patuh, dan tidak takut mati. Ya, tentu saja, kepatuhan mereka bergantung pada apakah pengaruh fluid tembaga milik Azik bisa diblokir. Saat ia berbicara, serangkaian pikiran melintas di benaknya. Kaspar sedikit terkejut. Dengan wajah penuh curiga, ia bersandar pada tongkat stik biliar dan mengusap hidungnya yang merah karena brandy. Senjata seperti apa yang ingin kau beli? Apa peluru sebelumnya sudah habis? Itu latihan yang cukup banyak. Tidak, aku berlatih menggunakan peluru yang kubeli di klub Quella. Klein tersenyum. Aku ingin membeli bahan peledak, jenis yang biasa dipakai di tambang. Apa yang ingin kau lakukan? Kaspar spontan bertanya, dengan ekspresi yang menjadi tegas dan serius. Aku peringatkan, jangan mencoba melakukan sesuatu yang terkutuk. Aku tidak akan membiarkan pelangganku menantang Civil Laws Yard. Tentu saja, kau tidak harus membeli senjata dariku. Untuk bisa menjadi pedagang senjata pasar gelap, dan tetap hidup sampai hari ini, dari sudut pandang tertentu, ia harus benar-benar mematuhi aturan. Setidaknya, ia tidak akan menjual kepada orang-orang gila. Klein secara refleks menilai dari sudut pandang seorang Nighthawk, dan tersenyum. Sepertinya kau salah paham. Aku tidak akan meledakkan pintu brankas bank, atau mencoba membuat berita sensasional. Aku hanya membantu seseorang merobohkan sebuah bangunan, agar renovasi selanjutnya lebih mudah. Kalau begitu, kenapa orang itu tidak mencari perusahaan konstruksi yang tepat? Kaspars masih belum menurunkan kewaspadaannya. Haha, itu adalah ruang rahasia. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Klein kemudian bertanya, apakah kau tahu ahli bahan peledak yang bisa dipercaya? Aku tidak terlalu mahir dalam hal ini, dan aku khawatir seluruh rumah akan runtuh. Melihat Klein mempertimbangkan kondisi rumah agar tetap aman, keraguan di benak Kaspars pun cukup banyak menghilang. Saat ia masih berpikir untuk menjawab, suara samar tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Tidak perlu. Perasaan familiar langsung menyelimuti Klein. Ia cepat-cepat menoleh, dan mendapati nona pengawal duduk di kursi sudut ruangan, tanpa ia sadari kehadirannya. Ia masih mengenakan gaun gotik hitam yang anggun, dan topi lembut senada. Wajahnya tetap pucat seperti biasa, sementara rambut pirangnya dan fitur wajahnya yang halus saling melengkapi satu sama lain. Selamat malam Nona. Klein sedikit membungkuk dan memberi salam. Selamat malam Nona Sharon. Kaspars melakukan hal yang sama. Jadi namanya Sharon. Klein berpikir sambil menunggu wanita itu berbicara. Wanita bernama Sharon itu menatap Kaspars dan berkata, Marik tidak akan kembali ke sini lagi. Jika kau membutuhkannya, tinggalkan pesan dengan metode ketiga. Baik Nona Sharon. Kaspars, yang jelas sudah banyak melihat hal aneh dalam hidupnya, tampaknya memiliki rasa takut naluriah terhadap nona pengawal. Mendengar itu, Klein menyela, maksudku kalau aku ingin meminta bantuan Marik, bagaimana aku bisa menghubunginya? Lewat Kaspars, jawab Sharon singkat. Baiklah. Klein mengangkat tangannya. Oh ya, apa maksudmu saat mengatakan tidak perlu ahli bahan peledak? Mata biru Sharon tidak sedikit pun bergeming. Aku adalah ahli bahan peledak? Kau, ahli bahan peledak? Tunggu dulu, bukankah kau seorang Beyonder dengan kemampuan khusus, mungkin di urutan 5? Kenapa kau jadi ahli bahan peledak paruh waktu? Klein terdiam, kehilangan kata-kata. Akhirnya, ia memilih mempercayai nona pengawal, dan berkata hati-hati,
Aku akan pergi mengunjungi. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, ia menoleh ke arah Kaspars. Itu menandakan bahwa topik berikutnya tidak cocok untuk orang biasa itu. Memang, seorang pedagang senjata pasar gelap, pada dasarnya tetap dianggap sebagai orang biasa. Klein menambahkan dalam hati. Sharon menatap Kaspars dan berkata, "Siapkan bahan peledak. 2 pon. Dia yang akan membayar." "Baik, Nona Sharon." Kaspars melirik Klein, lalu berjalan terpincang keluar dari ruang biliar, tak lupa menutup pintu di belakangnya. Melihat Nona pengawal menatapnya dalam diam, Klein merasa seolah sedang diawasi oleh hantu. Ia cepat-cepat menyusun kata-katanya dan berkata, "Aku menemukan alamat Baronet Pound dan mengunjunginya tengah malam." Setelah menceritakan semua yang dikatakan Rafter Pound, Klein mulai menyusun deduksi dari cerita itu. "Aku pikir dia berbohong dalam banyak hal, dan tidak mungkin keluarga Viscount bisa dimanipulasi begitu mudah. Kalau seorang anak bisa menyadari sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin keluarga kerajaan dan gereja tidak menyadarinya?" Setelah Rafter Pound merosot, ia memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan orang luar dan bangsawan lainnya. Selama ia menunjukkan sedikit keberanian, ia akan dengan mudah menyelesaikan masalah itu. Karena itu, aku rasa dia pasti menyembunyikan sesuatu yang kemungkinan besar berkaitan dengan struktur bawah tanah. Dari kondisi mentalnya, tampaknya roh jahat itu tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu lama, jadi aku berencana mendapatkan bahan peledak dan menghancurkan pintu masuknya agar orang lain tidak bisa masuk. Aku khawatir aku bisa saja tanpa sengaja membebaskan roh jahat itu. Ya. Nona pengawal Sharon tidak mengonfirmasi dugaan Klein, tapi ia juga tidak menyangkalnya. Saat itu, Klein ragu-ragu dan bertanya, "Aku tidak terlalu paham tentang penghancuran bangunan, jadi aku berencana menggambar denah dan menyewa ahli untuk menentukan posisi peletakan bahan peledak dan beratnya. Kalau aku meminta bantuanmu lagi, berapa banyak yang harus kubayar? Kalau terlalu mahal, lebih baik aku mencari ahli biasa. Bagaimanapun, aku hanya mendapatkan 50 pound dari pekerjaan ini, sementara Nona pengawal mematok 1000 pound untuk 3 hari. Klein sudah memikirkan rencananya. Gratis. Jawaban Sharon tetap singkat seperti biasa. Gratis? Klein terkejut. Dari pengalamannya, barang gratis justru paling mahal. Sharon duduk diam selama beberapa detik, sebelum memberikan penjelasan singkat. "Setelah pintu masuk runtuh, hanya aku yang bisa keluar masuk. Itu yang memang ingin kulakukan. Dengan kata lain, setelah kau cukup yakin, kau berencana menyingkirkan roh jahat itu, dan mengambil barang-barang di dalamnya. Sebenarnya, menghancurkan pintu masuk adalah cara untuk membantumu, menghapus gangguan atau keserakahan orang lain. Lagi pula, para Beyonder dari urutan lain tidak akan bisa menembus batu dan tanah. Seperti roh. Ya, kecuali dari jalur apprentice, tapi mereka tidak tahu tentang struktur bawah tanah itu." Klein mengangguk, kini mengerti. Sepakat. Setelah mengatakan itu, ia segera menambahkan, "Bisakah aku meminjam beberapa anak buah Marik lagi? Anak buah yang bisa menjaga rahasia? Mereka akan jadi asisten untuk diperlihatkan kepada Millet Carter." "Baik." Sharon tidak menolak. Klein sengaja tidak menyebut soal pembayaran untuk hal itu sambil tersenyum. "Kalau begitu, mari kita jadwalkan pukul 10 besok pagi. Kita harus menjelajahi medan di sekitar lebih dulu. Kita tidak boleh membiarkan ledakan menyebabkan kerusakan yang mencolok." Sharon mengangguk ringan, sebelum sosoknya memudar hingga lenyap. Sabtu pagi, Sioderecha sekali lagi naik kereta umum ke Isboro, untuk memastikan apakah ada hasil dari tugas-tugasnya. Saat menunggu perpindahan, ia tiba-tiba ingin membeli surat kabar untuk dibaca. Ia mengeluarkan 1 penny dan membeli background bulletin dari seorang anak penjual koran di dekatnya. Ia dengan cepat membacanya. Tiba-tiba, matanya terhenti pada sebuah berita di halaman 3. Pukul 7:10 malam tadi, terjadi ledakan serius di gedung apartemen di Daravi Street nomor 1, Isborov. Diduga akibat kebocoran gas. Ledakan terjadi di unit 0306. Penyewa tewas di tempat, bahkan tidak menyisakan jasad utuh. Hingga berita ini diturunkan, ledakan tersebut telah menyebabkan 3 orang tewas dan 16 luka-luka. Daravi Street nomor 1.
Apartemen unit 0306. Bukankah itu tempat yang disewa Williams? Dia mati? Mati karena ledakan gas? Tidak. Mustahil. Dia tidak akan sebodoh itu menggunakan gas, bahkan jika instalasinya tersedia. Apakah ini terjadi karena dia baru saja menerima tugasku? Tapi Lanevus adalah buronan. Jika ia tahu ada yang mencarinya, yang perlu dilakukannya hanyalah pindah. Tidak perlu membunuh orang untuk menjaga rahasia. Justru tindakan seperti itu akan menimbulkan kecurigaan. Cara ini terlalu aneh dan ekstrim, seperti dilakukan oleh orang gila. Padahal dia hanya seorang penipu. Kasihan Williams. Aku pasti akan membalas kematianmu. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Sio menatap sedih dan serius ke arah kereta umum yang berhenti di depannya, dan memilih untuk tidak menaikinya. Ia tahu akan sangat berbahaya pergi ke Isborog sekarang. Ia berniat segera pulang, dan memberitahu Force agar segera pindah ke rumah sewa cadangan. Lalu, ia akan pergi ke Isborov dengan penyamaran, dan meminta seseorang yang dikenalnya untuk melakukan penyelidikan awal mengenai penyebab kejadian itu, serta mencari jejak sang pembunuh. Syih, memang benar tidak ada satupun tugas dari Nona Audrey yang bebas dari bahaya. Kukira, selama aku tidak menghentikan seorang penipu buronan, atau mencegahnya melarikan diri, dia tidak akan membalas dendam sekejam ini. Aku ceroboh. Akulah penyebab kematian Williams. Yah, meskipun tidak menutup kemungkinan dia juga sedang mengumpulkan informasi lain, yang akhirnya membawa bencana. Sio menutup matanya, dan menyeberang jalan menuju area tunggu di sisi seberang. Pukul 10:14, setelah memastikan kondisi permukaan dari struktur zaman keempat, Klein dan Nona pengawal Sharon tiba di luar bangunan di William Street nomor 8. Sharon sudah lenyap, dan Millet Carter melihat detektif Sherlock Moriarty dengan seragam pekerja abu-abu kebiruan dan topi, bersama 3 asisten pendiamnya. Berkeliling akan lebih mudah seperti ini, jelas Klein. Tatapan Millet Carter menyapu 3 asisten, yang jelas-jelas terlatih bertarung. Lalu ia mengangguk puas. Persiapanmu lebih cepat dari yang kukira. Apakah salah satu dari mereka ahli pengusir ular? Ya, mereka sangat ahli mengusir ular. Klein tidak ragu memberi jawaban tegas. Bagaimana mungkin zombie takut digigit ular? Di dalam struktur bawah tanah yang gelap, Klein berjalan mengitari aula sambil mengangkat lentera di tangannya. Ia memeriksa dengan seksama apakah ada pintu masuk lain. Tentu saja, ia tak berani memasuki terowongan yang menuju ke ruangan paling dalam, dan ular-ular yang baru saja berkumpul kembali ditiup pergi oleh hembusan angin dingin yang menusuk. Setelah memastikan semuanya, ia mundur ke sisi gerbang, di mana ia, bersama 3 zombie lainnya, mengamati Sharon menempatkan bahan peledak di berbagai titik. Dia terlihat sangat profesional. Klein menghela napas pelan, dan tak diragukan lagi, 3 zombie itu tidak menanggapi renungannya. Namun, ada alasan untuk itu. Ia terus menggunakan spiritualitasnya untuk membungkus peluit tembaga milik Azik, agar terlindung dari efek negatifnya. Kalau tidak, ia pasti sudah menghadapi tanggapan mereka yang abnormal dan penuh semangat. Awalnya, ia memang tak berniat membawa peluit tembaga kuno nan indah itu bersamanya. Namun, mengingat ia harus waspada terhadap kemungkinan manipulasi roh jahat, ia tak punya pilihan selain mengorbankan sebagian spiritualitasnya. Nona pengawal? Tidak. Nona Sharon mengatakan bahwa dirinya ahli dalam penghancuran, dan dari penampilannya, dia memang tidak membual. Apakah dia pernah bekerja di bidang ini di masa lalu? Atau salah satu urutan di jalur Beyondernya memberinya keahlian di bidang ini? Berdasarkan informasi yang kubaca di Nighthawks, beberapa kandidat seperti urutan 9 kriminal, prisoner, warrior, dan hunter, urutan 8 sheriff, dan urutan 7 weapon master, serta knowledge keeper. Yang terakhir bahkan punya julukan, detektif. Itu bagian dari gereja God of Knowledge and Wisdom. Untuk yang lain, aku sama sekali tidak tahu. Aku penasaran jalur apa Nona Sharon itu. Tak ada yang cocok, dan dia bahkan menunjukkan kemampuannya memerintah zombie. Sementara pikiran Klein melayang, Sharon menyelesaikan penempatan bahan peledak, dan sekalian menyalakan sumbunya. Sekalian? Menyalakan sumbu? Hei.
Kenapa tidak memberi peringatan dulu? Hanya setelah itu, klien tersadar dan terkejut. Ia buru-buru berlari keluar aula dan memasuki koridor di luar. Sementara itu, ketiga zombie dengan tenang mengikuti di belakangnya. Di sini sangat aman. Sharon tiba-tiba muncul dan melayang di sampingnya. Klien menghela napas lega dan bertanya, apakah akan ada debu yang jatuh akibat getaran di sini? Ya, jawab Sharon singkat. Itu bagus. Sambil berbicara, klien melangkah mundur lagi. Suara desisan sumbu yang terbakar terdengar di telinganya, membuatnya merasa sedikit gelisah. Bukan karena ia takut akan ledakan yang akan datang, tapi karena ia tidak bisa merasa tenang. 1. Kata Sharon tiba-tiba. Hah? Klien tidak mengerti maksudnya. Guncangan, tanah bergetar hebat, dan gumpalan debu jatuh dari atas. Telinga klien berdengung, dan untuk sesaat ia tak bisa mendengar apapun. Jika bukan karena ia seorang clown, ia pasti sudah kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Karena lengah dan tak siap, ia mulai batuk. Ia melihat batu-batu besar dan lumpur jatuh cepat di depannya, langsung memblokir pintu masuk. Saat sisa getaran masih berlangsung, klien menggenggam peluit tembaga pemberian Tuan Azik dan mengamati reaksinya. Meskipun ia sudah melakukan ramalan sebelumnya bahwa ekspedisinya akan aman, ia tak berani sepenuhnya percaya, bahkan jika itu adalah wahyu dari atas kabut abu-abu, karena hal ini melibatkan patung-patung dari 6 dewa ortodoks. Oleh karena itu, ia berhati-hati memeriksa apakah roh jahat itu terbebas dengan bantuan peluit tembaga Azik. Permukaan peluit terasa dingin tapi lembut, tanpa perubahan abnormal. Merasa benar-benar lega, klien melihat ke arah zombie di sampingnya dan memastikan satu hal dari mata mereka. Wajahnya sekarang sangat kotor. Bagus. Ini cocok dengan alasan yang akan kujelaskan kepada Tuan Tua Milit Carter. Aku tidak sia-sia mengganti pakaian. Ia berjalan ke pintu masuk dan memastikan bahwa jalan itu benar-benar tertutup. Tanpa menimbulkan keributan besar, memang benar bahwa hanya orang-orang dari jalur apprentice dan beyonder seperti Nona Sharon yang bisa masuk di masa depan. Dengan cara ini, dia telah menyingkirkan banyak pesaing potensial. Tak heran kalau tempat ini gratis. Klien memandang batu-batu dan tanah itu sambil menghela napas. Tentu saja, aku juga bisa. Aku punya kondisi yang mirip dengan tubuh roh. Ia menambahkan kalimat ini dalam hati sambil tersenyum, namun ekspresinya tetap datar. Sudahi saja untuk hari ini. Dengan jentikan jarinya yang berlebihan, klien memimpin 3 zombie kembali ke ruang bawah tanah rumah itu. Sementara itu, Sharon sudah menghilang. Di ruang bawah tanah yang luas, Milit Carter dengan gugup berjalan mondar-mandir, sesekali melirik ke pintu rahasia. Begitu melihat detektif Moriarty dan para asistennya keluar, ia menghela napas panjang dan bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi di dalam? Klien berpura-pura terengah-engah dan berkata, struktur bawah tanah itu terlalu tua, sudah lama tidak diperbaiki. Kami sedang mengusir ular, tapi dengan sedikit gerakan saja, tempat itu runtuh. Seluruh area telah runtuh, tapi untungnya, kami dekat dengan pintu, dan berhasil melarikan diri tepat waktu. Demi Lord of Storm, struktur itu sebegitu berbahayanya? Milit Carter memukul dadanya. Ya, hanya ada beberapa bangunan kuno yang bisa bertahan. Sisanya pasti telah runtuh dalam arus sejarah. Jawab klien. Aku akan membawamu masuk untuk memastikan keadaannya. Apakah akan ada keruntuhan lagi? Tanya Milit hati-hati. Tidak, area ini cukup kokoh. Klien dengan sengaja menepuk debu di tubuhnya dan batuk 2 kali. Lalu, ia memimpin majikannya masuk, dan berhenti di pintu masuk yang kini sepenuhnya tertutup. Dinding di dekat aula juga telah runtuh, menyisakan batu dan tanah. Kau bisa menggunakan area ini. Ia menunjuk ke arah koridor. Milit terdiam beberapa detik sebelum menghela napas. Syukurlah aku tidak terburu-buru mengirim orang ke sana untuk menjelajah, dan malah mencari dirimu, seorang profesional. Kalau tidak, aku pasti harus menanggung kehilangan beberapa nyawa. Baiklah, komisi ini selesai. Aku akan membayar sisa hadiahnya. Sambil berbicara, Milit Carter mengeluarkan dompetnya, menghitung isinya, dan agak malu saat mendapati hanya sekitar 30 pound uang tunai. Untungnya aku masih punya bentuk uang lain. Kalau tidak, aku harus pergi ke bank.
Gumam Milit sambil menatap Klein. Apakah Anda keberatan jika saya membayar dengan koin emas? Tidak, saya tidak keberatan dalam bentuk apapun. Klein tersenyum. Paun emas kerajaan Loen bisa berbentuk koin emas, kecuali untuk denominasi yang sangat besar. Inilah jaminan dari nilai uang kertas. Namun, dalam 100 tahun terakhir setelah Kaisar Rosel, masyarakat benua utara semakin terbiasa dengan uang kertas. Bahkan ada beberapa anggota parlemen yang ingin uang kertas menggantikan koin tembaga. Emas, dalam arti sebenarnya, hampir tidak pernah beredar lagi di pasar. Hanya beberapa pria tua yang masih menempelkan kotak kecil di ujung rantai arloji mereka, yang berisi sedikit emas sebagai tindakan berjaga-jaga. Itu memberi mereka ketenangan pikiran, sekaligus menjadi kebiasaan. Milit mengangguk, dan mengikuti rantai emas di pakaiannya. Ia mengeluarkan sebuah kotak yang berkilau keemasan dari sakunya. Ia membuka kotak itu, mengambil 5 koin emas, dan menyerahkannya bersama dengan uang kertas yang sebelumnya ia hitung, kepada sang detektif. Klein tidak menyembunyikan tindakannya saat menghitung uang itu, dan tiba-tiba melemparkan 1 koin emas ke udara, lalu menangkapnya dengan gaya keren. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Ia melirik potret yang menghadap ke atas dan tersenyum tulus. Lalu ia menekan tangannya ke dada dan membungkuk menghadap Milit Carter. Ya, jika detektif lain yang melakukannya, bahkan jika mereka menghancurkan pintu masuk dan jalannya, mereka pasti akan mengalami mimpi buruk sepulangnya. Mereka akan mendengar sesuatu di rumah, pikiran mereka akan melemah, merasa diawasi setiap saat, dan mengalami masalah lain. Itulah korupsi dari aura roh jahat. Akan butuh waktu sangat lama sebelum efeknya hilang. Tapi kita berbeda. Nona Sharon memang seperti hantu sejak awal. Sedangkan aku akan benar-benar baik-baik saja, begitu naik ke atas kabut abu-abu. Adapun 3 zombie itu, mereka bahkan tidak takut mati, jadi apa yang perlu ditakuti? Klein mencibir dalam hati sambil merasa senang, saat ia berpamitan kepada Milit Carter dan meninggalkan rumahnya. Setibanya di jalanan, tanpa diberitahu, 3 zombie itu berjalan ke arah lain. Nona Sharon sudah pergi. Dia benar-benar tidak mengambil uang untuk para zombie itu. Klein tersenyum sambil mengangkat tangan, dan melambaikan tangan ke punggung 3 zombie yang menjauh. Kemudian, ia pulang ke rumah, berganti pakaian biasa, dan menuju klub kuelak untuk berlatih menembak. Setelah menyelesaikan makan malamnya di sana, sebagai hadiah atas keberhasilan misinya, Klein kembali ke Jalan Mins dengan kereta umum. Lingkungan gelap dan muram diterangi oleh lampu gas, dan dengan tongkatnya, ia berjalan santai menyusuri jalan. Tiba-tiba, ia mendapat firasat yang tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Ada apa ini? Saat Klein mendongak, ia melihat 2 polisi patroli dengan seekor anjing yang diikat tali, tampaknya sedang menyelidiki jalanan. Penyelidikan dengan anjing polisi. Apakah ini hasil dari pembunuhan berantai? Di lokasi pembunuhan ada bau cengkeh dan gooseberry, jadi mereka menyertakan anjing polisi? Klein tak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Sejarah penggunaan anjing polisi sudah ada sejak masa Rosel, tapi jumlahnya selalu sedikit. Mengingat banyaknya barang yang ia bawa, dan mempertimbangkan firasatnya sebelumnya, Klein memutuskan untuk memutar arah. Namun, pada saat itu, kedua polisi melihatnya dan memberi isyarat agar ia berhenti. Sudut bibir Klein berkedut saat ia menunggu di tempat sambil menampilkan senyum di wajahnya. Pemeriksaan rutin. Saat mereka mendekat, salah satu petugas menunjukkan kartu identitasnya. Baiklah, belum sempat Klein menyelesaikan kalimatnya, anjing polisi itu tiba-tiba menggeram padanya dan menggonggong tanpa henti. Apakah karena bau mesiu di tubuhku? Bau mesiu dari latihan menembakku sore ini? Klein langsung menyadari apa yang terjadi. Ia melihat wajah 2 petugas yang kini waspada. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum dan berkata, "Begini, aku menemukan sebuah revolver di jalan, bersama dengan holster bahu dan pelurunya. Aku berniat menyerahkannya ke polisi." Perlahan, ia mengeluarkan revolvernya, mengangkat tangannya hingga setinggi bahu, dan menambahkan dengan senyum serius, "Petugas, aku benar-benar tidak membawa senjata secara ilegal." Saat satu petugas tetap siaga, petugas lainnya menerima revolver itu dan berkata dengan serius, "Anda harus ikut kami ke kantor polisi." "Baiklah," jawab Klein.
sambil tersenyum cerah. Tapi aku punya satu permintaan. Tolong beritahu pengacaraku, Tuan Jurgen Cooper. Aku hanya akan menerima pemeriksaan tubuh jika dia hadir. Di sudut Isborough, seorang pemabuk bernama Zeon berdiri menghadap dinding, menurunkan celananya, lalu mulai menyirami lumut dengan penuh kenyamanan. Setelah selesai, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Zeon tak kuasa menahan tubuhnya yang bergetar beberapa kali. Ia buru-buru menarik celananya dan menoleh setengah, melihat seorang anak laki-laki pendek, mengenakan jaket kanvas dan topi. Anak itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang lembut dan halus, meski terlihat kotor. "Sio, kenapa kau berpakaian seperti itu?" seru Zeon kaget. Sio meletakkan telunjuknya di depan bibir, memberi isyarat agar ia diam. Lalu ia menahan suaranya dan berkata, "Aku yang bertanya, kau yang menjawab. Jangan keras-keras." Terpana oleh wibawanya, Zeon hanya bisa mengangguk. Siapa saja dari orang-orang yang dikenal Williams yang mati dalam 2 hari terakhir? Tanya Sio dengan suara pelan. Zeon menggunakan otaknya yang teler untuk berpikir dengan hati-hati lalu berkata, Gavin ditemukan tenggelam di sungai Tusok pagi ini. Mungkin dia jatuh ke sungai tadi malam. Orang malang itu tak bisa berenang, dan suka menikmati angin di tepi sungai saat mabuk. Tatapan Sio mendadak menjadi tajam. Tanpa ragu ia bertanya, apakah Gavin menerima permintaan Williams untuk mencari buronan bernama Lanevus? Tentu saja, kami semua menerima komisi itu dari Williams. Lagi pula, itu bukan masalah besar. Yang harus kami lakukan hanyalah menunjukkan potret itu kepada semua kenalan kami, dan memperhatikan kalau ada seseorang yang mirip dengannya. Oh, Williams bilang, kalau ada petunjuk, dia akan mentraktirku 3 hari penuh dengan minuman dan daging. Kasihan dia, mati karena ledakan gas. Itulah sebabnya aku menolak memasang pipa gas dari tuan tanahku. Itu sudah berbulan-bulan lalu. Sekarang aku hanya mampu menyewa motel murah, Oce Zeon. Wilayah mana yang menjadi tanggung jawab Gavin? Apakah dia menyebutkan sesuatu padamu? Sio melirik ke samping, merapatkan bibirnya, lalu menatap Zeon lurus-lurus. Hehe, biasanya pergi ke daerah dermaga dekat Balam Timur. Dia bahkan menemuiku kemarin sore, dan berkata bahwa dia pergi ke aliansi pekerja tavern di sana, untuk menyebarkan berita pencariannya terhadap Lanevus, dan dia juga menunjukkan potret Lanevus kepada semua orang yang ada di sana. Zeon bersendawa kecil. Ada banyak dermaga di Backlund, sebagian besar dikenal sebagai kawasan pelabuhan, dan ditetapkan sebagai galangan kapal. Lalu setelah itu, apakah Gavin mengatakan apa yang akan dia lakukan? Sio bertanya lagi dengan dahi berkerut penuh keraguan. Tentu saja, minum. Dia berencana minum sampai puas, lalu mencari tempat untuk tidur. Oh, orang malang itu pasti merasa kepanasan setelah minum, dan ingin mandi di sungai, tapi dia lupa bahwa dia tidak bisa berenang, padahal ini hampir masuk musim dingin. Zeon kembali menghela napas. Gavin tidak menemukan apapun. Dia pergi ke aliansi pekerja tavern di dermaga Balam Timur, dan membagikan selebaran untuk mencari Lanevus, namun akhirnya menemui ajalnya. Hal itu bahkan menyeret Williams. Reaksi si pembunuh sudah tidak bisa disebut ekstrim lagi. Dia benar-benar orang gila. Kalau aku jadi Lanevus, pilihan termudah adalah segera pindah ke tempat lain untuk menghindari pencarian. Kecuali dia terjebak dalam sesuatu dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Tapi bukan hanya aku yang mencarinya. Ada banyak pemburu hadiah juga. Dia mungkin bisa membunuh Williams, tapi apa dia bisa membunuh orang sebanyak itu? Kalau dia punya kemampuan itu, dia akan membunuh semua orang yang menyebarkan poster buronan di Civil Yard. Sio benar-benar bingung oleh seluruh kejadian ini, sama seperti ketika ia merasa kematian Williams itu mustahil. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk melaporkan masalah ini terlebih dahulu kepada Nona Audrey, lalu pergi menyamar ke aliansi pekerja tavern di Balam Timur. Ia tidak akan bertanya apa-apa, hanya mengamati apakah ada orang mencurigakan. Sherwood Borough, kantor polisi Rice. Sekali lagi, Klein mendapati dirinya duduk berdesakan di bangku dengan sandaran, bersama para pencuri dan pemabuk. Sialan, tak kusangka aku akan bertemu polisi, dan gagal mengambil jalan memutar tepat waktu.
Semua ini gara-gara pembunuh berantai sialan itu. Sambil mengumpat dalam hati, Klein memikirkan cara menyembunyikan jimat dan bubuk herbal yang tak bisa ia jelaskan, agar bisa menghindari penggeledahan tubuh. Ia sempat mencoba menyimpan benda-benda itu ke dalam sarung tangan hitamnya, lalu mencari kesempatan untuk menyelipkannya ke tempat tersembunyi di kantor polisi, untuk diambil kembali saat ia keluar nanti. Saat itu juga, matanya berbinar melihat seorang pengacara muda, Jurgen Cooper, dengan rambut tersisir rapi ke belakang. Ia berpakaian seolah hendak menghadiri jamuan. Ketika Cooper datang mendekat, ia ditemani oleh seorang polisi. "Kau bisa pergi setelah menandatangani namamu," kata Jurgen dengan ekspresi serius seperti biasanya. "Hanya itu?" tanya Klein kaget. Jurgen mengangguk tipis. "Ya, mereka tahu bahwa kau adalah detektif terkenal." "Alasan macam apa itu?" Klein tak berani bertanya lebih jauh. Ia segera berdiri dan mengikuti Jurgen, yang mengenakan mantel wol hitam panjang. Ia menandatangani namanya dengan santai sebelum pergi. Cuacanya berbeda dari saat terakhir kali ia dibawa keluar dari kantor polisi oleh Jurgen. Tidak ada hujan, hanya awan tebal yang menutupi bulan merah dan bintang-bintang. Jalanan diterangi oleh lampu gas yang berjajar di kedua sisi. "Terima kasih banyak, aku sudah merepotkanmu lagi." Klein melangkah cepat hingga sejajar dengan Jurgen. Jurgen menoleh ke arahnya dan berkata tanpa senyum, "Tak perlu berterima kasih, ini pekerjaanku." 2 pound. Klein menatapnya dengan serius lalu tersenyum. "Baiklah, dompetnya sedang tebal akhir-akhir ini, jadi ia langsung mengeluarkan 2 lembar uang 1 pound. Tanpa basa-basi, Jurgen menerima pembayaran itu dan berkata, "Kalau kau mau menjalin kemitraan resmi, maka setiap kali kau datang ke kantor polisi, aku hanya akan mengenakan biaya 1 pound. Tentu saja, tidak berlaku untuk kasus berat. Kau harus paham, sebagian besar biaya yang kuambil akan masuk ke kantor." Seolah-olah aku akan sering diundang ke kantor polisi untuk minum kopi. Cuih, mereka bahkan tak memberi kopi. Air putih pun tidak ada. Sebelum Klein bisa menjawab, ia mendengar Jurgen melanjutkan. "Bagi detektif swasta, keluar masuk kantor polisi adalah sesuatu yang sesekali terjadi. Itu resiko pekerjaan." "Yah, aku tahu betul setiap detektif swasta punya masalah dengan kepemilikan senjata ilegal dan pelanggaran masuk ke rumah orang lain. Responmu kali ini sangat bagus. Polisi tidak bisa menemukan cukup bukti bahwa kau membawa senjata secara ilegal, dan penjelasanmu soal reaksi bubuk mesiu di tubuhmu cukup masuk akal. Nama Quella Club cukup meyakinkan mereka. Kalau tidak, kau mungkin harus pergi ke pengadilan magistrat. Jadi, kau bukan tersangka, tapi warga negara yang baik. Warga baik yang mengambil pistol dan menyerahkannya, sehingga tak perlu dilakukan penggeledahan tubuh. Baiklah, tapi aku kehilangan 1 revolver dan pelurunya. Itu beberapa pound, ditambah lagi biaya pengacara." Klein memaksakan senyum. "Aku mengerti. Pengacara Jurgen, mari kita jalin kemitraan resmi." Sudut bibir Jurgen sedikit terangkat. Dengan senyum yang sangat profesional, ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Semoga kemitraan kita menyenangkan. Aku sungguh berharap tidak terlalu sering bertemu denganmu di kantor polisi. Itu bukan keputusan yang bisa kuambil." Klein terkekeh pahit. Setibanya kembali di Jalan Minsk nomor 15, Klein menenangkan diri dengan mandi air hangat. Namun saat itu juga, ia kembali mendengar doa ilusi dari seorang wanita. "Nona Justice, apakah ada petunjuk soal Lanefus?" Klein segera melompat keluar dari bak mandi, cepat-cepat mengeringkan tubuhnya, mengenakan pakaian, lalu naik ke atas kabut abu-abu. Menatap bintang merah yang terus membesar dan menyusut, ia melepaskan spiritualitasnya dan memilih untuk mendengarkan The Fool yang bukan berasal dari era ini. "Yang terhormat Tuan Fool, ada masalah dalam penyelidikan Lanefus." Justice, yang entah mengapa mengenakan gaun putih, menceritakan ledakan yang terjadi di Jalan Daravi di Isborog, serta tenggelamnya Gavin. Sebagai seorang telepatis yang sudah cukup menguasai kemampuannya, ia tidak menambahkan dugaan pribadinya, agar tidak mempengaruhi penilaian Tuan Fool. Setelah mendengarkan dengan seksama, Klein mengerutkan kening, merasa bahwa reaksi sang pembunuh sungguh di luar nalar. Berbeda dengan Wakil Admiral Hurricane Kilangos, Lanefus sebagai penipu akan segera pindah jika merasa ada sesuatu yang janggal. Itu seharusnya naluri profesionalnya.
Tidak ada alasan untuk mengikuti jejak sebaliknya dan membunuh orang-orang yang mencarinya. Kalau menurut standar itu, 80% pemburu hadiah di Eastborough akan mati. Hal itu akan menimbulkan kehebohan dan membuat kasus ini diambil alih oleh para Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Hive Mind. Apakah manfaat yang diperoleh Lanevus dari ritual memohon kepada True Creator agar mengirimkan putranya telah membuatnya gila? Itu sangat cocok dengan gaya True Creator. Namun, masalahnya adalah akan sulit bagi orang gila untuk bersembunyi. Kecuali kemungkinan Klein tenggelam dalam pikirannya dan tidak buru-buru menanggapi Nona Justice. Ia sudah membaca koran dan mengetahui tentang ledakan itu, jadi ia menggunakan ramalan mimpi untuk mengingat kembali detailnya. Lalu, ia menulis pernyataan ramalan baru. Petunjuk tentang ledakan di Jalan Daravi. Sambil melafalkannya dalam hati, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan masuk ke dalam mimpi. Ia melihat sebuah apartemen 3 lantai berwarna abu-abu kebiruan. Di lantai 3 apartemen itu, sebuah ruangan kehilangan jendelanya dan setengah dindingnya hancur. Ruangan itu penuh dengan tanda-tanda ledakan. Pemandangan itu cepat hancur. Klein terbangun dari lamunannya sambil mengetuk tepi meja dan berpikir. Petunjuknya ada di tempat kejadian. Penemuan ini juga bisa berarti bahwa si pembunuh masih mengawasi tempat kejadian dan ingin melenyapkan siapapun yang datang menyelidikinya. Ya, ini akan memberinya kesempatan untuk menemukan siapapun yang baru-baru ini mengeluarkan hadiah buronan untuk Lanevus. Aku akan mengunjungi TKP dengan menyamar dan melihat apakah aku bisa menemukan si pembunuh. Bahkan jika dia bukan Lanevus, pasti dia ada hubungannya dengan Lanevus. Tapi dia pasti sudah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Bagaimana aku bisa menemukannya tanpa menarik perhatiannya? Sebuah ide melintas ketika mata Klein tertuju pada All Black Eye di atas meja perunggu panjang. Itu adalah ciri Beyonder yang ditinggalkan oleh marionetis Rosago. Di dunia nyata, aku tak bisa menggunakan benda ini untuk memanipulasi benang-benang aneh itu, karena adanya korupsi mental dari True Creator. Akan ada bahaya yang tak dapat dipulihkan jika berinteraksi terlalu lama. Namun, jika hanya digunakan sementara, aku bisa memanfaatkan benang-benang itu untuk menemukan seseorang yang bersembunyi. Itu masih bisa diterima. Sama seperti ketika aku menggunakannya sebelumnya, untuk memastikan apakah nona pengawal sudah pergi. Klein menyipitkan mata, mengambil bandul spiritualnya, lalu meramal apakah perjalanannya nanti akan berbahaya. Hasilnya positif, namun amplitudo dan frekuensi putarannya tidak terlalu tinggi. Masih bisa diterima. Klein terdiam selama beberapa detik sebelum kembali ke dunia nyata. Kemudian, dengan memanggil dirinya sendiri, ia menaruh All Black Eye ke dalam kotak cerutu besi dan membawanya kembali ke kamar tidur. Setelah berganti pakaian, menempelkan janggut palsu, dan bersiap-siap, Klein berdiri di depan cermin dan memeriksa dirinya. Aura cendekiawan samar yang dulu ia miliki, kini sepenuhnya tertutup oleh janggut di wajahnya, dan mata coklatnya tampak seperti kolam kuno yang menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Dibandingkan saat ia masih di kota Tingen, Klein hampir tak mengenali dirinya sendiri. Satu persatu, ia merentangkan jarinya lalu mengepalkannya menjadi tinju. Menatap cermin, ia berkata dengan suara rendah dan parau, "Kapten, ini adalah langkah pertama untuk membalas dendam kita berdua." Belum selesai ucapannya, ia melihat dirinya di cermin menyeringai lebar, senyum yang sangat cerah terpampang di wajahnya. Di pinggiran barat Northborough, di sebuah rumah 3 lantai yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Bangunan itu awalnya milik sekolah kedokteran Backlund, namun kampus utamanya kini telah pindah ke lokasi yang lebih baik dan lebih layak, meninggalkan hanya segelintir staf pengajar dan mahasiswa yang menjaga tempat itu setelah gagal lulus. Audrey mengenakan jas putih dan masker putih. Rambut pirangnya yang halus digulung dan disembunyikan di bawah topi bedah berwarna dingin. Ia melirik ke samping, memandang Forswell yang mengenakan pakaian serupa. Ia selalu merasa bahwa Force memiliki semacam temperamen khusus yang membuatnya terlihat lebih cocok mengenakan pakaian seperti ini dibandingkan dirinya sendiri. Temperamen yang membuatnya seolah bisa mengambil pisau bedah kapan saja dan membedah perut pasien. Audrey tidak mengucapkan apapun. Ia mengikuti Force setengah langkah di belakang,
saat mereka memasuki ruang kelas di depan. Ia sempat terkejut oleh informasi yang diterimanya dari Force, karena Tuan Full mengatakan bahwa tugas kali ini sederhana. Mengingat kesederhanaan yang dimaksud, mungkin berasal dari sudut pandang Tuan Full, Audrey memanfaatkan momen saat ia sendirian berganti penyamaran, untuk melafalkan nama kehormatannya dan berdoa dalam hati, demi melaporkan semua yang telah terjadi secara rinci. Namun, sejauh ini, ia belum menerima tanggapan apapun. Setelah melewati pintu dan masuk ke dalam sebuah ruangan, Audrey secara naluriah memandang sekeliling, dan menyadari bahwa ini bukanlah ruang kelas biasa. Di dalamnya, terdapat 4 kerangka spesimen, dan 4 peti kaca. Peti-peti itu berisi mayat telanjang pucat, yang direndam dalam cairan pengawet. Di bagian atas ruang kelas, terdapat sebuah pilar kaca transparan yang juga terisi cairan. Mengapung di dalamnya adalah mayat seorang pria, yang mengenakan jubah akademik hitam. Pakaian mayat itu melekat erat pada tubuhnya, memberikan kesan berat yang menekan. Ia tidak terlihat santai, hanya mengambang tegak di tengah. Seolah ia mati karena tenggelam, bukan dimasukkan ke dalam sana setelah meninggal. Audrey membuat penilaian awal, berdasarkan kepekaannya sebagai seorang spektator. Selain itu, ia melihat beberapa pria dengan jas putih, masker putih, dan topi bedah, duduk mengelilingi meja panjang di ruangan itu. Tidak satu pun dari mereka berbicara, sama seperti tubuh-tubuh dan kerangka-kerangka di sekitar mereka. Melihat keluar jendela pada bulan merah, yang akhirnya menembus kegelapan kelam, Audrey memalingkan pandangannya kembali ke dalam kelas. Untuk sesaat, ia tak dapat menahan diri untuk gemetar. Tempat ini membangkitkan rasa takut yang berasal dari naluri terdalam. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan kegembiraan dan semangat. Inilah seharusnya kehidupan seorang Beyonder. Audrey bergumam dalam hati, sambil mengikuti Force ke sudut ruangan sebelum duduk. Setelah menunggu beberapa saat, mayat pria berbaju hitam yang mengambang di dalam pilar kaca di depan kelas, tiba-tiba membuka matanya. Suaranya terdengar menembus segala lapisan penghalang. Mulai. Isborov, Jalan Daravi. Dalam seragam pekerja abu-abu kebiruan yang berdebu, dan topi yang menutupi kepalanya, ia berjalan menyusuri jalanan gelap, yang hanya diterangi oleh beberapa lampu gas yang masih berfungsi. Cahaya lilin memancar dari berbagai apartemen di kedua sisi jalan, berpadu dengan cahaya bulan merah yang berjuang menembus awan. Bersama-sama, mereka hanya mampu membentuk siluet samar para pejalan kaki. Klein bertemu orang-orang berpakaian lusuh dan compang-camping, wajah mereka mati rasa oleh keputusasaan. Mereka adalah para tunawisma yang telah diusir oleh polisi. Mereka tidak punya tempat untuk tidur, jadi mereka berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Sesekali mereka menemukan sudut terpencil atau bangku taman, untuk beristirahat sejenak, tetapi tak lama kemudian mereka akan diusir lagi. Di malam yang dingin dan gelap itu, Klein merasa bahwa mereka lebih mirip zombie, daripada zombie yang pernah ia lihat, dan seluruh Isborov lebih mirip jurang, daripada jurang legendaris. Ia menarik napas cepat yang menyakitkan tenggorokannya, membuatnya batuk tanpa sengaja. Ia segera memusatkan pikirannya kembali, dan melirik ke arah sebuah apartemen di ujung jalan. Bangunan itu jelas telah mengalami ledakan, dan belum diperbaiki. Tempat terbaik untuk mengawasi lokasi kejahatan, adalah apartemen di seberang jalan. Lantai 3 dan 4, serta atap, semuanya memenuhi syarat itu. Klein menganalisis situasi, berdasarkan pengetahuan yang ia pelajari sebagai seorang Nighthawk. Sepanjang proses itu, ia tidak memperlambat langkahnya, demi menghindari kecurigaan. Di ujung jalan, Klein dengan lancar melewati apartemen bernomor 1, dan masuk ke gedung yang berada tepat di seberang lokasi kejahatan. Apartemen 1 kamar tidur yang ia sewa di Isborov mirip dengan apartemen ini, dan ia juga pernah tinggal di apartemen kelas yang sedikit lebih tinggi bersama kakaknya Benson dan adiknya Melissa, di kota Tingen selama waktu yang cukup lama. Itu adalah pengalaman pribadi Klein, sekaligus berasal dari fragmen ingatan Klein yang asli. Sambil pikirannya berputar cepat, Klein menundukkan topinya, menundukkan kepala, dan tanpa tergesa-gesa, ia menaiki tangga kayu yang berderit ke lantai 3. Karena kejadian sial di sore hari, ia tidak lagi memiliki revolver.
Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menyelipkan satu tangan ke dalam saku dan menggenggam beberapa kartu tarot di antara jarinya. Tak ada cahaya selain sinar bulan yang redup di koridor lantai 3. Klein tidak terburu-buru melangkah maju. Ia mengamati tata letak dengan hati-hati. Tempat tepat di seberang lokasi kejahatan ada di sisi kiri. Tempat dengan jarak pandang terbaik untuk pengawasan seharusnya adalah kamar ketiga dari sini. Klein mulai berjalan perlahan dan hati-hati. Setelah melewati 2 kamar, ia juga menyelipkan tangan kanannya ke dalam saku dan dengan hati-hati membuka kotak cerutu besi. Dalam sepersekian detik, jarinya menyentuh All Black Eye dan bisikan-bisikan terdengar di telinganya, berusaha merobek kewarasannya. Pada saat yang sama, dengan bantuan benda terkutuk itu, Klein melihat banyak garis hitam aneh. Garis-garis tipis itu mengambang di udara, dan meskipun saling terjalin dan kusut, ia tetap bisa membedakan siapa pemiliknya jika ia menelusuri asalnya. Sosok-sosok yang sesuai tercermin dalam otaknya, yang terasa seperti akan matang. Ada pria, wanita, dan anak-anak yang tidur di ranjang susun, serta beberapa penyewa yang berbaring di lantai. Selain itu, tidak ada tempat istimewa lain, dan tidak ada sosok tersembunyi. Ilusi di depan mata dan halusinasi auditori perlahan membaik, saat Klein cepat-cepat menarik tangannya dari All Black Eye. Ia menahan rasa sakit itu sambil terus bergerak maju. Begitu rasa sakit mereda, ia segera mengamati kamar lainnya. Sayangnya, usahanya menyisir seluruh apartemen untuk mencari tempat yang memungkinkan pengamatan lokasi kejahatan sia-sia. Klein berjongkok di sudut balkon, kedua tangannya bertumpu di lutut sambil terengah-engah. Air mata mengalir dari sudut matanya, dan sesekali hidungnya berair, seolah ia jatuh sakit. Ini adalah hasil dari kontak berulang kali dengan All Black Eye dalam waktu singkat. Bahkan dengan ketahanan Klein dalam hal ini, ia tetap tidak sepenuhnya kebal. Satu-satunya hal yang membuatnya lega adalah, benda itu hanya membuatnya terguncang, bukan merusaknya. Jika tidak, ia pasti sudah menyerah sejak lama, dan tidak akan berani mencoba lagi, yang akan langsung membuatnya terperosok ke dalam kegilaan. Setelah beristirahat sejenak, Klein akhirnya menenangkan diri dan berpindah ke apartemen lain, yang meskipun tidak memiliki sudut pandang sebaik yang pertama, tetap saja hasilnya nihil. Apakah aku salah menafsirkan? Petunjuknya ada di lokasi kejahatan. Saat Klein kembali ke jalan, ia melirik dengan curiga ke arah apartemen yang menunjukkan tanda-tanda ledakan. Dengan niat mencoba peruntungan, ia memasukkan tangannya kembali ke saku, membuka kotak cerutu logam, dan menyelipkan tangannya ke dalamnya. Ia ingin memastikan apakah ada seseorang yang bersembunyi di apartemen tempat kejahatan terjadi. Dengan dengungan yang menyakitkan, kepala Klein tiba-tiba terasa seperti dipukul keras, hingga tubuhnya sedikit goyah. Seperti seorang pemabuk, ia terhuyung ke depan, dan memandang apartemen yang menunjukkan tanda-tanda ledakan itu. Karena jaraknya terlalu jauh, ia tidak bisa melihat garis-garis hitam itu dengan jelas, juga tidak bisa melacak sumbernya. Ia hanya bisa membedakan secara samar di mana garis-garis itu berkumpul, yang menandakan bahwa ada seseorang di sana. Tidak, tidak, tidak. Klein cepat menyapu area itu dan membuat penilaian kasar. Tiba-tiba, ia memperhatikan satu garis hitam yang keluar dari lokasi kejahatan di lantai 3, dan menyatu ke udara. Ini, pupil Klein menyempit. Ia memastikan temuannya, sebelum cepat-cepat menarik tangannya, untuk menghentikan kontak dengan All Black Eye. Ada seseorang di kamar yang hancur itu. Pembunuh itu benar-benar cukup gila, untuk menunggu para penyelidik datang ke lokasi kejahatan. Apakah dia tidak takut Beyonder resmi akan mengambil alih kasus ini? Aku membuat penilaian yang salah dan gagal menemukannya, karena cara berpikirku berbeda dari orang gila. Banyak pikiran melintas di benak Klein, saat ia perlahan mengembuskan napas, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sambil berjalan berputar, hingga mencapai pintu masuk gedung apartemen. Saat itu, semua efek negatif dari All Black Eye telah mereda. Mengendalikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, Klein menuju lantai 3 seolah-olah pulang ke rumah. Langkah kakinya cepat dan berat karena kelelahan. Di kegelapan koridor,
Ia melihat kamar tanpa pintu yang dindingnya sebagian runtuh. Lalu, ia secara santai menuju kamar mandi umum. Saat mendekati kamar itu, tangannya yang berada di dalam saku menyentuh All Black Eye. Sekali lagi, bisikan yang mengganggu pikiran dan halusinasi yang kabur menyerangnya. Dari sudut matanya, Klein melihat satu benang hitam ilusi menjulur dari lokasi kejahatan. Saat ia menelusuri asalnya, ia menemukan seorang pria yang benar-benar menyatu dengan bayangan. Auranya memiliki warna yang sama. Pria itu sangat tinggi, hampir 2 meter. Sudut bibirnya sedikit melengkung ke bawah, membuatnya tampak eksentrik. Mata dinginnya seperti mata binatang buas, menyimpan keganasan yang tak bisa disembunyikan. Itu bukan Lanevus. Klein menarik jarinya, merilekskan tubuhnya, dan menghindari kemungkinan untuk menatap. Ia masuk ke kamar mandi umum di ujung koridor tanpa berhenti, tanpa membangunkan pria itu. Kamar mandi umum dan lokasi kejahatan berada di sisi yang berbeda. Ia menyeka keringat dinginnya, dan setelah menekan efek negatif, ia langsung melompat keluar jendela, memanjat ke bawah dengan cekatan, sebelum pergi dengan langkah cepat. Ia tidak tinggal sedetik pun lebih lama. Ia tahu bahwa dalam beberapa menit pria itu akan menyadari tidak adanya seseorang yang pergi ke kamar mandi, jadi ia harus menjauh sejauh mungkin dari jalan itu. Bukan berarti Klein tidak ingin kembali ke jalan yang sama, tetapi jika ia tidak tahu kamar mana yang bisa ia tuju, itu justru akan membongkar penyamarannya. Seorang clown itu berlari cepat mengitari area yang luas, sebelum masuk ke apartemen satu kamar tidur yang ia sewa di Eastborough. Lalu ia naik ke atas kabut abu-abu, untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya penangkapan. Orang itu pasti memiliki hubungan mendalam dengan Lanevus. Setelah berpikir sejenak, Klein menciptakan potret pria itu, lalu mengirimkan pikirannya ke bintang merah yang mewakili Nona Justice. Tak lama kemudian, ia berkata dengan nada tegas penuh wibawa, "Ini adalah sebuah petunjuk." Di dalam gedung sekolah kedokteran yang akan segera ditinggalkan, Audrey tiba-tiba merasa kehilangan arah saat mengambil jalan memutar untuk meninggalkan pertemuan yang baru saja berakhir. Ia melihat kabut abu-abu tebal yang familiar dan sosok samar yang berada tinggi di tengahnya. Ini adalah sebuah petunjuk. Bersamaan dengan suara khidmat Tuan Full, muncul rangkaian adegan yang tampak seperti potongan film, dan kali ini berwarna. Seorang pria yang tidak terlalu berotot namun hampir 2 meter tingginya, mengenakan jubah pendeta hitam dan berdiri di dalam bayangan. Rambut pirangnya sedikit ikal, dan mata coklat gelapnya dingin serta penuh kebencian. Sudut mulutnya melengkung ke bawah, membuatnya tampak seperti seekor serigala buas. Petunjuk tentang pengeboman di Jalan Daravi Eastborough, dan tenggelamnya Gavin? Apakah ini si pembunuh? Audrey terpaku sesaat sebelum segera memahami segalanya. Tuan Full sudah memiliki petunjuk. Dia benar-benar luar biasa? Tidak, dia maha kuasa. Setelah menghela napas dalam hati, ia menoleh ke arah Force. Begitu Force melepas masker dan topi bedahnya, lalu masuk ke dalam kereta, ia menyadari tatapan sedikit aneh dari Nona Audrey. Ia segera bertanya bingung, apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak. Audrey mengalihkan pandangan dan duduk, sebelum melepas penyamarannya. Force mengingat kembali pertemuan tadi, dan bertanya dengan penasaran. Nona Audrey, kenapa Anda tidak mengumumkan kalau Anda ingin membeli formula spektator? Anda bisa menjalin kontak dengan para alkemis psikologi dengan cara itu. Ia ingat bahwa Nona Audrey yang dermawan itu, sebagian besar waktu tetap diam, hanya menjual beberapa bahan yang mengandung spiritualitas, dan merespons pembelian berbagai bahan lain seperlunya. Audrey tersenyum samar dan berkata, "Ini adalah pertemuan pertamaku di lingkaran ini. Aku pikir lebih penting untuk mengamati dan menunggu. Aku menantikan formula ramuan, dan terlebih lagi benda-benda mistik, tetapi aku mengatakan pada diriku sendiri, bahwa tidak perlu terburu-buru. Akan lebih baik jika aku membiasakan diri dulu sebelum bertindak. Ini juga merupakan kebiasaan profesional dari jalur spektator. Selain itu, tidak ada bahan Beyonder seperti cairan tulang belakang Dark Pattern Black Panther atau kristal sumsum tulang Spring of the Elves yang ingin diperoleh oleh Tuan World." Audrey menambahkan dalam hati. Melihat gadis yang belum genap 18 tahun itu, Force tiba-tiba merasa bahwa ia tampak lebih dewasa dari sebelumnya.
Ia mendadak tertawa pada dirinya sendiri dan berkata, "Kalau saja dulu aku sepertimu, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga itu." Audrey membalasnya dengan senyum sopan sebelum berkata, "Besok pagi, aku akan menanyakan pada beberapa teman khusus, apakah mereka punya petunjuk tentang pengeboman di Jalan Daravi. Tunggu informasinya di tempat yang sama bersama Sio." "Baiklah." Force mengangguk tanpa ragu. Alih-alih kembali ke Jalan Minsk, Klein tidur di sebuah apartemen satu kamar di Jalan Black Palm, Eastborough. Ia khawatir bahwa si pembunuh yang dicurigai, pria berjubah pendeta hitam, memiliki kaki tangan yang mungkin sedang mencarinya di jalanan. Meskipun kemungkinan bertemu dengannya tidak tinggi, dan ia sudah menyamar sejak awal, sehingga kecil kemungkinan akan dikenali, hasil ramalannya menunjukkan bahwa kemungkinan itu tetap ada. Demi kehati-hatian, Klein memutuskan untuk bermalam di Eastborough. Saat fajar, ia berganti ke seragam pekerja biru tua lainnya, mengenakan topi coklat muda, dan keluar dari kamar. Ia menuruni tangga lalu berjalan ke jalanan. Saat itu, kabut putih kekuningan menyelimuti sekeliling. Ada sosok-sosok kabur yang lewat, dan udara pagi yang dingin meresap ke dalam pakaian mereka. Klein menundukkan kepala dan berjalan cepat, sama seperti orang-orang lain di sekitarnya yang bangun pagi untuk bekerja. Saat berjalan, ia melihat seorang pria berusia 40 atau 50-an di depannya. Pria itu mengenakan jaket tebal dan memiliki rambut beruban di pelipisnya. Ia berjalan mondar-mandir sambil merogoh rokok dengan tangan gemetaran. Akhirnya, ia mengeluarkan kotak korek api kosong dari saku dalam pakaiannya. Tepat saat ia membuka kotak korek itu, tangan kanannya bergetar, dan rokok kusut yang dipegangnya jatuh ke tanah, menggelinding ke depan Klein. Klein berhenti, mengambil rokok itu, dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Aku tak bisa hidup tanpa teman lamaku ini. Tinggal sedikit saja." Pria itu berterima kasih dengan tulus dan menerima rokok tersebut. Wajahnya pucat, dan tampak sudah lama tidak mencukur. Kelelahan jelas terpancar dari sudut matanya saat ia meratap, "Aku belum tidur lagi semalaman. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Semoga Tuhan memberkatiku agar hari ini aku bisa masuk rumah kerja." Dia seorang tunawisma yang telah diusir. Klein bertanya dengan nada santai, "Kenapa raja dan para menteri tidak mengizinkan kalian tidur di taman?" "Siapa yang tahu? Tapi tidur di luar dalam cuaca seperti ini, besar kemungkinan kau tidak akan pernah bangun lagi. Siang hari masih lebih baik karena bisa mencari tempat yang lebih hangat. Tapi itu membuat kami kekurangan waktu atau tenaga untuk mencari pekerjaan." Pria itu menyalakan rokok dan mengisapnya dengan penuh kenikmatan. Seolah kekuatannya sedikit kembali, ia berjalan di samping Klein. Tidak jelas apakah tujuannya berada di ujung kabut atau jauh di dalamnya. Klein tidak berniat mengobrol lebih jauh, dan hendak mempercepat langkahnya ketika ia melihat pria itu, yang tadi berbicara dengan jelas, membungkuk dan mengambil benda gelap dari tanah. Itu terlihat seperti sisa apel yang sudah habis digigit. Pria itu menelan ludahnya, sebelum menyumpalkan sisa buah yang kotor itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya hingga lumat sebelum menelannya dengan sangat terbiasa. Tidak ada yang tersisa. Melihat tatapan terkejut Klein, ia menyeka mulutnya, mengangkat bahu, dan tersenyum pahit. "Aku belum makan selama hampir 3 hari. Kalimat itu menghantam hati Klein, membuatnya merasa tersentuh secara tak terlukiskan. Ia menghela napas pelan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku belum memperkenalkan diri. Aku seorang reporter, dan saat ini sedang menulis tentang para tunawisma. Bolehkah aku mewawancarai Anda? Mari kita pergi ke kafe di depan." Pria itu tertegun sesaat sebelum tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, di dalam jauh lebih hangat daripada di jalanan. Kalau setelah wawancara kau bisa membiarkanku tidur di dalam selama setengah jam." "Tidak, 15 menit. Itu akan lebih baik." Klein terdiam, kehilangan kata-kata. Ia hanya diam-diam memimpin narasumbernya ke sebuah kafe murah di ujung jalan. Meja dan kursi di kafe itu cukup berminyak. Karena ada dinding dan jendela, ada cukup banyak pengunjung di dalam. Suhunya memang jauh lebih hangat daripada di luar. Pria itu menelan ludahnya, berusaha menyembunyikan gerakan jakun yang bergerak karena aroma makanan. Klein memintanya duduk, dan pergi memesan 2 cangkir teh besar,
1 piring daging domba rebus dengan kacang polong muda, 2 roti bundar, 2 potong roti panggang, 1 porsi mentega murah, dan 1 porsi krim buatan, totalnya 17,5 pence. Makanlah dulu. Kita akan melakukan wawancara setelah kau kenyang. Begitu makanannya siap, klien membawanya kembali ke meja. Ini untukku? Tanya pria itu dengan penuh harap dan terkejut. Kecuali 1 potong roti panggang dan 1 cangkir teh, sisanya milikmu. Klien tersenyum menjawab. Pria itu menyeka matanya dan berkata dengan suara sedikit tercekik, "Kau benar-benar orang yang berhati baik. Setelah kelaparan begitu lama, pastikan jangan makan terlalu cepat." Klien memperingatkan, "Aku tahu, aku punya teman lama yang meninggal karena itu." Pria parubaya itu berusaha makan lebih pelan, sesekali mengangkat cangkir tehnya dan meneguknya. Klien dengan mudah menghabiskan roti panggangnya dan duduk diam, menunggu pria itu menyelesaikan makannya. "Fiuh, sudah 3 bulan? Tidak, setengah tahun. Aku tidak pernah makan sampai kenyang begini. Di rumah kerja, makanan yang diberikan hanya pas-pasan." Setelah beberapa saat, pria itu meletakkan sendoknya, meninggalkan piring-piring kosong di depannya. Berpura-pura sebagai jurnalis, klien bertanya santai, "Bagaimana kau bisa menjadi gelandangan?" "Itu karena nasib buruk. Aku dulunya seorang pekerja dengan kehidupan yang cukup baik. Aku punya istri dan 2 anak lucu, seorang laki-laki dan perempuan. Tapi beberapa tahun lalu, penyakit menular merenggut mereka. Aku juga dirawat lama di rumah sakit, kehilangan pekerjaan, kekayaan, dan keluargaku. Sejak saat itu, aku sering tak bisa menemukan pekerjaan, dan aku tak punya uang untuk menyewa rumah atau membeli makanan. Yang bisa kulakukan hanyalah berkeliaran di jalanan dan taman tertentu. Ini membuatku sangat lemah, sehingga semakin sulit mendapatkan pekerjaan." Pria itu berbicara dengan nada penuh nostalgia dan kesedihan dalam kekosongan dirinya. Ia menyesap tehnya, menghela napas, lalu berbicara lagi. "Aku hanya bisa menunggu kesempatan untuk masuk rumah kerja. Tapi seperti yang kau tahu, setiap rumah kerja hanya menerima sejumlah kecil orang. Jika beruntung, dan jika aku mengantri tepat waktu, aku bisa menghabiskan beberapa hari dengan tenang, memulihkan kekuatanku sedikit, lalu mencari pekerjaan sementara. Ya, sementara. Tak lama kemudian, aku akan menganggur lagi dan proses yang sama terulang. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Aku seharusnya menjadi pekerja yang baik." Klien berpikir sejenak dan bertanya, "Berapa banyak rokok yang kau miliki?" "Tidak banyak." Pria parubaya itu tersenyum pahit. "Ini adalah sisa hartaku, satu-satunya yang tersisa setelah aku diusir oleh tuan tanah." Rokok tidak boleh dibawa ke rumah kerja, tapi aku menyembunyikannya diam-diam di sela-sela bajuku. Aku hanya akan mengambil 1 untuk dihisap saat masa-masa tersulit, agar aku tetap punya harapan. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, tapi percayalah, aku dulunya adalah pekerja yang baik." Klien bukanlah jurnalis profesional, dan sempat kehilangan arah tentang apa yang harus ditanyakan. Ia menoleh keluar jendela, dan melihat wajah-wajah kelaparan yang jelas. Beberapa dari mereka masih cukup sadar, mereka adalah penduduk Eastborough. Beberapa lainnya tampak kosong dan kelelahan, tidak seperti manusia. Mereka adalah para gelandangan. Tidak ada jarak yang jelas antara keduanya. Yang pertama bisa dengan mudah menjadi yang kedua. Misalnya, pria di depanku ini. Saat klien kembali menoleh, ia menemukan bahwa pria itu telah tertidur. Tubuhnya meringkuk di kursi. Setelah beberapa menit dalam diam, klien menepuk bahu pria itu untuk membangunkannya, dan memberinya segenggam koin tembaga. "Ini bayaran untuk wawancara." Oke. Terima kasih. Terima kasih." Pria itu tidak sadar apa yang sedang terjadi, dan ketika klien mencapai pintu, ia berseru, "Aku akan pergi ke penginapan murah, mandi, tidur nyenyak, lalu mencari pekerjaan." Saat siang, klien menghadiri pesta di rumah keluarga Summer. Ada 10 tamu, ada jus apel dengan steak, ayam panggang, ikan goreng, sosis, sup krim, banyak makanan lezat, 2 botol sampanye, dan sebotol anggur merah. Dalam perjalanan kembali dari kamar mandi, ia bertemu dengan Nyonya Stellin Summer.
Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Makan siangnya sungguh luar biasa. Benar-benar menyenangkan. Terima kasih atas jamuannya. Totalnya 4 pound dan 8 soli. Yang paling mahal adalah 3 botol anggur, tapi semuanya bagian dari koleksi Luke. Dia punya lemari minuman. Nyonya Stellin yang cantik tersenyum menjawab. Tanpa menunggu klien berbicara, ia berkata, "Kau sudah mendapatkan 10 pound hanya dari urusan Mary, dan kalau keberuntunganmu terus berlanjut, kau akan segera bisa mengadakan jamuan seperti ini. Bagi orang-orang di kelas kita, kau harus mengundang teman sebulan sekali, dan juga diundang oleh teman." Klien, yang sudah terbiasa dengan sikapnya, membalas sopan, "Yah, aku harus menunggu sampai pendapatanku stabil di 400 pound setahun, sebelum aku bisa seperti Anda." Stellin segera mengangkat dagunya sedikit, dan berusaha keras menahan senyumnya agar tetap tipis. 430 pound, harus 430 pound. Kawasan dermaga, dermaga Balam Timur, Serikat Pekerja Tavern. Sio mengenakan sepatu bot yang membuat tinggi badannya bertambah banyak, dan menempelkan jenggot tebal, membuatnya tampak seperti pria pendek. Ia mencoba mengingat potret dari Nona Audrey, berusaha mengukir dalam benaknya gambaran pria, yang mungkin merupakan si pembunuh. Jika Gavin dibunuh olehnya, kemungkinan besar si pembunuh sering datang ke tavern ini. Sio memesan segelas bir gandum hitam dan 1 set makan siang, sebelum meringkuk di sudut dan makan perlahan. Sesekali, ia melihat sekeliling dengan gelisah mencari targetnya. Setelah beberapa saat, pintu tavern kembali terbuka, dan Sio secara refleks menoleh. Hanya dengan 1 tatapan, pupil matanya menyusut begitu tipis hingga menyerupai jarum, saat ia nyaris membeku di tempat. Tamu yang masuk hampir 2 meter tingginya.